Yang akan dilaksanakan pada 30 Mei 2026 nanti, yaitu Manado Art Festival. Pagelaran seni budaya yang satu ini akan menampilkan pementasan teater Serat Cinta Maria Walanda Maramis yang di dalamnya akan menjunjung tinggi unsur budaya lokal seperti kolintang, tari kabasaran, tari maengket yang akan dipadukan dalam seni teater. Untuk itu, selama 1 jam ke depan, saya Deborah Manoa akan menemani Anda dalam program Nyiur Menyapa dengan tema Manado Art Festival, Pagelaran Budaya Nasional dari Sulawesi Utara. Tentunya saya tidak sendiri, saat ini saya sudah ditemani oleh 3 narasumber hebat yang merupakan orang-orang di balik layar pementasan teater ini. Sudah bersama saya ada stage manager dari pementasan teater Serat Cinta Maria Walanda Maramis, Bapak Jeffrey Gerungan. Kemudian ada juga Ibu Femi Mokosolang selaku penggiat seni dan asisten produksi pentas ini. Dan juga sudah bersama kita sutradara dari pementasan teater ini, Bapak Arif Akbar. Halo, salam jumpa Ibu Femi, Pak Arif, dan Pak Jeffrey. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, sudah siap untuk membagikan terkait Manado Art Festival ini untuk memberikan edukasi nih kepada masyarakat terkait pagelaran seni dan budaya ini. Oke, tapi sebelumnya untuk lebih mengetahui lagi tentang pementasan seni teater itu, mungkin masyarakat di rumah masih cenderung lebih mengetahui terkait dengan aktor-aktor yang tampil ya di seni teater tersebut, tapi belum terlalu banyak mengetahui atau mengeksplor bahwa dalam pementasan teater itu ada tim produksi di baliknya yang menyukseskan, yang menunjang untuk penampilan terbaik yang Anda saksikan. Nah, boleh nih diberitahu dulu kepada masyarakat peran-peran seperti peran sutradara itu seperti apa, peran dari stage manager itu seperti apa, dan peran dari asisten produksi untuk membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan pementasan teater. Bisa dari sutradara terlebih dahulu, Pak Arif. Baik, terima kasih, Dep. Sebetulnya kalau produksi teater itu ya sebagaimana umumnya kita berteater. Teater itu kan kolektivitas, bukan individu. Jadi di situ banyak tim. Sebetulnya ada 2. Oke. Tim manajemen dan tim produksi. Biasalah, kalau teater itu sama dengan film juga, ada produser siapa yang biayai itu toh. Kami tidak membahas tim manajemen, tapi tim produksi. Benar yang tadi Deborah katakan bahwa tim produksi ini bagaimana lebih dalam lagi. Tim produksi ini memang biasanya dipimpin oleh saya selaku sutradara. Karena saya bertanggung jawab bagaimana penataan lampu, bagaimana penataan kostum, bagaimana propertinya. Itu memang tanggung jawab sepenuhnya sutradara. Maka dari itu, dari pentas nanti Maria Walanda Maramis ini, yang pertama saya cari tentu stage manager, Bang Jeff. Gitu. Karena stage manager itu dia mengurusi semuanya. Bahkan dari tata blocking, tata adegan, pengaturan kapan muncul di panggung, kapan dia keluar dari panggung, itu semuanya ditulis, dicatat adegannya oleh stage manager. Di samping stage manager itu mempersiapkan secara detail bagaimana tata kostumnya di tahun itu, di tahun Maria Walanda Maramis, dan juga tata riasnya. Kalau lebih dalam lagi, memang di dalam stage manager, dalam tim produksi ini, selain ada sutradara di situ, tentu ada stage manager, maka kita juga ada penataan lampunya. Diserahkan lagi, ada penata kostumnya diserahkan lagi, ada penata properti diserahkan lagi, dan penata artistik. Terkadang memang dari penataan artistik ini kita tidak bisa sesuka kita, tidak bisa. Kecuali pertunjukan profesional ya, kita menggunakan aktor-aktor ya sebagaimana aktor hebat berteater lah, kayak Reza Rahadian atau Cornelia Agatha gitu, Joe Abbas, Arya Mohan itu artistik sudah kami yang tentukan. Tetapi karena memang unik di pentas teater Maria Walanda Maramis ini, konsepnya Manado Art Festival ini adalah pentas pejabat dan pelajar. Jadi pelajar semuanya yang bermain. Adapun pejabat di situ memang ada beberapa pejabat yang ikut terlibat dalam pementasan ini. Termasuk Pak Gub sendiri kan bersedia membaca puisi kan membuka acara ini. Jadi ketika penataan artistik ini kita tidak bisa sepenuhnya dari kita, maka kita libatkan para pemain, para pelajar itu. Misalnya
tokoh Dasima si Andrea dari SMA 7. Andrea, saya tanyakan, Andrea, kamu nyaman nggak dengan artistik seperti ini, dengan pencahayaan seperti ini? Ketika kami gladiator simulasi itu, Andrea nggak nyaman dengan green, dengan warna hijau. Maka kita rubah. Itu Bang Jack memang pusing dia. Jadi sesuai yang keinginan dengan kekuatan artistiknya, kita tidak bisa sepenuhnya dari kita yang menentukan, tapi kita menyesuaikan dengan apa yang dengan kondisi aktor-aktor para pelajar ini kan tentunya mereka bukan aktor sebetulnya. Mereka hanya pelajar yang tugasnya hanya KBM, kegiatan belajar mengajar. Kurang lebih seperti itu, Mbak Jen. Berarti memang ada diskusi ya dengan para pemain yang nantinya agar mereka juga merasa nyaman. Betul, 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 betul. Kalau dari Pak Jeffrey sendiri nih, selaku stage manager, tadi sudah disampaikan sedikit oleh Pak Arief mengenai tugasnya. Boleh lebih dirinci lagi gitu. Pada saat produksi dan nanti pasca produksi itu, stage manager apa perannya untuk menyukseskan pementasan teater ini? Ya, terima kasih kesempatan Bu Deborah. Bicara soal stage manager, sebenarnya itu ya tanggung jawab saya itu untuk mengatur segala perlengkapan yang bisa mau dipakai dalam acara pentas ini, teater. Jadi ya kita berharap bisa berjalan dengan lancar akan anak-anak ini tuh sebentar. Jadi itulah kita tanggung jawab saya sebagai stage manager untuk mengatur apa semua yang bisa diperlukan. Jadi bisa berjalan dengan sukses. Tapi semua itu saya serahkan sama Bang Arief ya. Jadi itulah dulu. Berarti memang selaku stage manager harus memperhatikan detail-detail ya, agar pementasan boleh berjalan dengan lancar. Oke, kita ke Ibu Femi. Seperti apa peran asisten produksi? Luar biasa sih. Tanggung jawabnya itu memang benar-benar sebagai asisten produksi itu ya tidak segampang yang kita kira. Jadi tanggung jawab penuh untuk semua kebutuhan untuk pemain-pemain, semua kebutuhan untuk kita di pementasan ini memang butuh banyak sekali yang untuk kita sediakan, siapkan, dan harus siap mental untuk menghadapi semua pementasan ini. Jadi kita harus mempersiapkan diri bagaimana sebagai asisten produksi itu melangkah bagaimana supaya pementasan itu berjalan dengan baik sampai hari hanya. Jadi mempersiapkan semuanya yang dibutuhkan. Ya. Oke, sekarang kita mau lebih membahas terkait Manado Art Festival ini sendiri. Kalau dilihat bahwa Manado Art Festival ini merupakan sebuah pagelaran seni budaya yang sangat kompleks ya, bahwa akan ada pementasan teatrikal dan di dalamnya akan menggabungkan begitu banyak unsur lokal, kebudayaan lokal begitu yang ingin ditonjolkan di sini. Boleh kalau istilah sekarang di-spill nih sebelum nantinya pemirsa di rumah akan datang dan menyaksikan sendiri, tapi bisa di-spill terkait dengan pagelaran seni budaya ini. Untuk pagelaran seni dan budaya ini, bagaimana kita untuk ke masyarakat ya, untuk ke masyarakat yang belum memahami ya, belum mendalami, ya inilah waktunya kita untuk memberi satu apa namanya ya, kalau dibilang ya biar masyarakat di sini tuh tahu bagaimana untuk pagelaran seni dan budaya, biar mereka tuh mengetahui bagaimana dari dalamnya ya, mendalami gitu kan. Banyak kan orang hanya tahu ya ini kita akan mengadakan festival Manado itu hanya sekedar tari-tarian seperti Kabasaran, Maengket, sama apa lagi ya, biak, Sasambu dan Lenso. Sasambu dan Lenso kita tahu. Itu ya mungkin mereka tahu hanya judul itu aja, tapi mereka tidak mengetahui apa mereka harus mempelajari, mendalami bahwa tari-tarian ini bukan kita hanya sekedar untuk yang tanggal dan bulan aja yang kita bisa merayakan mengadakan festival art Manado itu. Jadi kita harus
ini menjadi sarana sosialisasi dan edukasi berarti ya kepada masyarakat, khususnya masyarakat Sulawesi Utara tentang kebudayaan yang dimiliki oleh Sulawesi Utara, bahwa ternyata sebanyak itu, tapi kita hanya mengenal mungkin beberapa saja begitu. Ya, oke. Selanjutnya apa yang memotivasi sebenarnya Pak Jeffrey, Pak Arief dan Bu Femi untuk terlibat begitu, terlibat dalam menggelorakan semangat seni dan kebudayaan lewat pementasan teater ini? Mungkin dari Pak Arief. Ya, panggilan nurani kalau saya pikir ya. Jadi kami merasa bertanggung jawab juga. Kan generasi muda kita ini hampir digempur habis-habisan. Istilahnya era disrupsi ini kan era digitalisasi yang modern. Mereka lebih suka TikTok, mereka lebih suka IG, berlive streaming, lebih menyukai drama Korea, kebudayaan-kebudayaan asing. Ini kami selaku penggiat seni budaya ini memang agak miris juga. Maka dari itu kami terpanggil sebetulnya. Jadi untuk menginisiasi ini memang ini perlu kita pentaskan, melibatkan pelajar ini supaya mereka bahwa ya kita tidak melarang kebudayaan lain ya, kebudayaan TikTok atau kebudayaan dari negeri lain, kita tidak melarang. Cuman kita harus ingatkan para pelajar-pelajar kita punya budaya sendiri loh gitu. Apalagi kau tinggal di Sulut gitu. Masa ketika kami tanya apa itu Sasambona, apa itu Lenso, mereka nggak bisa jawab. Ketika kami tanya, apa kau tahu nggak soal waruga itu? Mereka, waruga itu apa bang? Ini kan satu hal yang tanda kutip harus kita perhatikan bersama. Nah, justru dari sinilah, maka dari itu kami gagas konsep bersama teman-teman ini untuk menggelar Manado Art Festival, yang dimana pertunjukan utamanya teatrikal yang akan disisipi oleh banyaknya tarian, bukan hanya Maengket dan Kebesaran saja, ada Sasambu dan Lenso juga, yaitu yang tarian yang sudah lama sekali, sudah kuno sekali kita tampilkan. Begitu kurang lebih. Oke, kita mau membahas lebih lanjut lagi, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Untuk itu, tetaplah bersama kami dalam program Nyiur Menyapa. Jangan buang sampah sembarangan. Bumi lebih bersih, hidup lebih asik. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Nyiur Menyapa. Kali ini kita akan membahas lebih detail mengapa tajuk Serat Cinta Walanda Maramis ini yang diangkat menjadi tajuk pementasan teater Manado Art Festival dari sutradara Pak Arief. Iya, ini ada sedikit semacam tanda kutip ya. Awalnya kami berpikir memang betul pahlawan nasional untuk emansipasi wanita kan ada Raden Ajeng Kartini. Ya. Tetapi banyak masyarakat luas, tidak hanya Kartini saja loh, di situ ada Maria Walanda Maramis loh, sama-sama sebagai yang sudah diangkat menjadi pahlawan nasional. Berdasarkan dari awal inilah, ketika secara nasional lebih glamornya kan era Kartini. Lantas Maria di mana?
Kelahiran Maria 1 Desember, karena 1 Desember. Selalu di 1 Desember itu tidak terdengar hingga ke nasional perayaan tentang emansipasi tokoh wanita dari Sulut, Maria Walanda Maramis. Tapi ketika tanggal 21 April, RA Kartini, kita pakai kebaya yuk, kita ada event, acara, dan sebagainya. Dasar itulah memang kita berharap dengan pementasan ini, yuk sama-sama pahlawan, jangan ada sedikit integrasi yang beda lah. Itu yang kami harapkan tuh dalam pementasan itu ini. Kalaupun ceritanya, saya akan menjelaskan ya, Dep ya, bahwa nanti dalam pementasan teater nanti itu tidak ada sosok figur Marianya. Tidak ada di situ. Karena kami sadari betul, awalnya kami akan sampaikan itu. Ada Marianya di situ. Tetapi kita tahu di Sulawesi Utara ini, manuskrip literasi yang ada dari 2 versi. Dari versi Bolang Mongondo dengan versi Minahasa Utara. Ketika kami sampaikan dari versi Munut, kawan-kawan budaya dari Minut, oh Maria nggak begitu loh. Maria itu lebih mengedepankan cinta daripada ajaran pikat gitu. Tetapi dari Bolang sebaliknya. Nah, ini ada kendala kan? Nah, selama belum disatukan, belum dipertemukan dua manuskrip atau literasi sumber ini, maka kami akan pentaskan bagaimana pengajaran tentang 10 ajaran cinta, serat cinta namanya kan, serat cinta. 10, Maria itu menuliskan secara jelas 10 ajaran cinta tentang pikat. Pikat itu kan kita tahu percintaan ibu kepada anak temurunnya, itu luar biasa banget. Bagaimana kita mencintai suami, kata Maria. Bagaimana kita mencintai negeri ini. Bagaimana kita mencintai kepada anak-anak kita sendiri. Itu luar biasa. Nah, disinilah, dari faktor inilah kita akan sampaikan kepada penonton, ini sampean dari Maria Walanda Maramis. Hebat loh tokoh Sulawesi Utara ini. Dahsyat memang. Percintaannya itu dahsyat. Bahwa keagungan semesta alam ini dikupas habis oleh Maria. Dan itu sangat dalam. Bahkan Maria juga mengatakan berapa harga tetes air mata seorang ibu yang anaknya gagal memimpin negeri ini. Nanti kita sampaikan dalam bentuk teatrikal. Oke, Ya, gitu, jangan terlalu disampaikan banyak biar pemirsa yang di rumah juga penasaran nih tentang bagaimana ajaran cinta dari Walanda Maramis yang akan disampaikan lewat pementasan teater. Kita ke Pak Jeffrey selaku stage manager. Saat pertama kali bergabung dalam tim ini, apa yang Pak Jeffrey proyeksikan untuk menata panggung yang nantinya tentu akan sangat kompleks ya tugas seorang stage manager. Apa yang Pak Jeffrey lihat dan proyeksikan ketika pertama kali bergabung begitu dengan tim ini? Ya memang ya jujur Bu Desi, memang ini baru pertama kali lah ya, terjun ke dunia teater dengan seni budaya. Cuman kebetulan juga ada dorongan dari Bang Arif. Jadi ya semangat lah untuk mau mendukung dan untuk acara ini mau mengatur apa semua lah. Jadi ya semangatnya luar biasa kalau untuk acara ini, pementasan seni dan budaya teater. Oke, kalau dari Ibu Femi selaku asisten produksi, persiapannya sudah berapa lama Ibu untuk Manado Art Festival ini dan dari kapan? Persiapannya sudah dari bulan April. Oke. Dan memang pelatihan anak-anak memang sudah mau 2 bulan latihan, jadi persiapan kita memang sudah dari bulan April sampai sekarang. Persiapannya itu intens ya berarti? Para pelajar yang ikut? Pelajar-pelajar semua. Dalam pementasan ini fokusnya memang kepada pelajar atau ada dari para senior-senior? Kalau di sini mungkin hanya pelajar-pelajar. Oke. Untuk saat ini pelajar-pelajar semua. Oke, memang memfokuskan kepada generasi muda berarti. Betul. Ya? Oke. Kalau begitu karena pertunjukan ini mengakomodir generasi muda pelajar dari 10 SMA ya di Kota Manado. Ya, betul. Mengapa hal ini dipilih? Tentunya pasti ada alasan, motivasi di baliknya. Kalau dari Ibu Femi? Kalau soal itu memang iya, karena kita banyak dengar dari sekolah, dari Ebenezer, SMA 1, SMA 2, SMA 9, itu memang dunia seni itu mereka luar biasa juga. Untuk di seni teater ada nama juga, jadi di situ kita termotivasi bagaimana kita di semua 10 sekolah itu kita datangin untuk seni teater. Untuk merekrut dan menseleksi ya para pelajar ini, metode seperti apa yang
Kita datangin semua sekolah itu dan di situ kita mengadakan casting untuk anak-anak dari semua sekolah itu. Jadi nama-nama sekolah semua itu kita datangin untuk casting. Ya di situ luar biasa banyak anak-anak juga senang dengan seni itu mereka aja. tertarik ya. Tertarik berarti. juga, iya. Oke, berarti setiap sekolah itu didatangi. 10 sekolah itu. Awalnya Iya. kita lakukan dulu Oh, sama Kepsek SMA yang kita akan datangi, kan begitu kan? Tapi sudah ada dari Dinas Pendidikan, ini Kadis Bu Femi Suhu kan. Jadi ya kita menyurat juga ke Kepala Dinas Pendidikan, baru kita diberikan surat untuk masukin ke setiap sekolah yang gitu. Oke. Kalau dari sutradara Pak Arif, ini mendirect ya pelajar generasi muda yang baru ya, berarti mereka berkecimpung dalam dunia ini. Apa treatment atau metode khusus mungkin yang dilakukan agar anak-anak pelajar ini bisa nyaman untuk mengeksplor kemampuan mereka? Ya, pasti kita sudah punya ukuran tersendiri, tolak ukur, di mana kita ada tahapan-tahapan sesuai akademis tentunya, sesuai dengan akademis seni pertunjukan. Saya agak melenceng sedikit, kenapa saya melibatkan pelajar? Ya, kita tahu sendiri, kalau produksi teater, kalau kita menggunakan aktor-aktor profesional, ya kita kan harus bicara soal honorarium, toh. Jadi karena ini sifatnya kita baru pertama kali menggebrak di Sulawesi Utara, saya katakan kepada teman-teman, pakailah pelajar, gitu. Karena sesuai dengan undang-undang, tugas mereka belajar, tidak boleh menerima kompensasi dari honor, karena tugas mereka adalah sekolah. Dalam tanda kutip berbeda ya dengan aktor-aktor yang sudah main di layar lebar, yang masih kelas 10, kelas 11, kelas 12, itu beda lagi. Ada pengecualian memang. Tetapi saya pribadi lebih menerapkan penggunaan aktor ini dari para pelajar kita, yang tadi dari 10 sekolah itu kita seleksi menjadi 10 terbaik, 10 terbaik itu, ya memang kita lakukan itu untuk efisiensi anggaran sebetulnya. Tetapi mekanisme yang kita terapkan bukan berarti mentah gitu loh. Silabus yang kita tentukan kepada Dinas Pendidikan bahwa acuan akademiknya ini loh sebagai aktor teater sesuai dengan dunia akademis. Kita sampaikan di situ. Keterkaitan soal aktor di sini, treatmentnya bagaimana? Ini jujur Bang Jeff sudah tahu persis. Bu Femi juga selaku Aspro atasan saya ini, kan beliau kan wakilnya pimpinan produksi yang memimpin produksi ini. Saya di bawah beliau itu. Saya sudah sampaikan Bu Femi ini luar biasa ini. Manado ini, di kota Manado ini hampir semua sekolah tidak ada ekstrakurikuler teater. Padahal kalau kami di kota Bogor, di kota Jakarta, bukan hanya SMA ya, SMP pun hampir di seluruh Jakarta sudah ada ekskul teater. SMA semuanya sudah ada teater. Maka dari itu kesulitan kami di awal-awal memang mereka kaget, kok begini ya seni actingnya. Tapi soal treatment ya tentu pendekatan kultural, pendekatan pengajaran-pengajaran yang teoritis kita sampaikan secara pelan-pelan, dan akhirnya seperti yang saya laporkan ke pimpinan Aspro, asisten produksi, bahwa kami sudah bersiap sampai 95% anak-anak sudah siap di panggung besar gitu. Dengan treatment ya kita sedikitlah bekerja keras, walaupun berkali-kali saya marah total ketika salah adegan, salah penataan blocking, saya marah sekali, tapi alhamdulillah anak-anak, puji Tuhan anak-anak tuh mengerti bahwa memang tugas mendirect mereka untuk menjadi aktor hebat di panggung besar ya memang harus konsisten dan serius. Oke, berarti ini memang menjadi wadah bagi para pelajar, bukan hanya terkait belajar seni teater, tapi mereka tentunya secara pribadi juga berkembang ya. Iya, dan ada benefitnya dalam bukan komersial, bukan nominal ya. Benefit yang mereka dapatkan sertifikat. Oke. Kita tahu toh sertifikat ini Japres itu jalur prestasi. Dan apalagi ini tingkat nasional yang akan menandatangani sertifikat langsung Pak Gub kan Gubernur Sulawesi Utara memberikan piagam sertifikat kepada bla 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 telah mengikuti pentas teater. Kan kita tahu ketika adik-adik kita nanti akan masuk ke PTN perguruan tinggi negeri, ketika mereka lewat Japres, maka 60% akan dipertimbangkan bisa masuk negeri, masuk Universitas Indonesia,
Universitas Gadjah Mada, ITB dan sebagainya. Lah inilah, jadi yang kami berikan kepada anak-anak kita, adik-adik kita ini, setelah mereka pentas, mereka mendapatkan sertifikasi skala nasional yang bisa untuk digunakan japres mereka melanjutkan ke PTN, perguruan tinggi negeri. Karena kalau swasta kan tahu sendiri, kasihan orang tua kita kan. Oke. Saya masih penasaran terkait dengan para aktor yang berasal dari kategori pelajar. Selain yang tadi bahwa mereka baru di dunia teatrikal ini, apa tantangan lain yang Pak Arief hadapi untuk mendirect adik-adik pelajar ini? Tantangan yang lain kita tidak boleh melihat satu sisi saja. Artinya begini, ketika saya memplotasi adegan, mereka harus menampar. Kadang-kala mereka menampar betulan. Saya sampaikan, nak, nanti mamaknya dia nonton, marahlah anaknya ditampar begitu. Tidak boleh begitu, teknik menamparnya ada hitungannya, ada acuannya gitu. Itu paling memang saya menghadapi pelajar-pelajar di Kota Manado yang masih awam, dalam tanda kutip masih awam, karena kita akui betul memang boleh cek hanya 1-2 saja yang ada ekskul teater di tingkat SMA ya. SMP boleh dikatakan tidak ada sama sekali. Lah, tantangan yang kami lakukan seperti ini tetap pendekatan secara emosional kita sampaikan ke anak-anak, ke adik-adik kita, latihan-latihan ini supaya efektif dan dapat dipahami sama aktor tersebut. Ya memang kita agak sedikit keras kepada adik-adik kita ini, dan hasilnya kan ya seperti kita sudah laporkan ke Bu Aspro ini, kami siap 95% sampai nanti tanggal 30. Oke, keren sekali. Kalau dari Pak Jeffrey, tanggapannya saat Pak Arief bilang oke, kita pakai talenta-talenta muda begitu, pelajar. Apa tanggapan Pak Jeffrey pada saat itu? Iya, kalau bicara soal talenta, Debora ya kira-kira itu ya tergantung dari aktor-aktor yang yang sifatnya begini gitu. Ya orang mempelajari saja dulu untuk Jadi memang beradaptasi. Ya. Karena ya jujur aja untuk anak-anak yang kita latih ini kan, ya jujur ya bukan dibilang sudah profesional lah ya. Ini kan baru bicara SMA, jadi butuh proses lah dibilang. Jadi kita harus berusaha keras untuk mengembangkan orang itu agar bisa ada kemajuan ke depan. Oke. Kalau dari Ibu Femi, tim ini terdiri dari berbagai generasi ya, dari pelajar sampai dari para senior-senior yang sudah berkecimpung lama di dunia seni teatrikal begitu. Lalu apa yang dilakukan agar tim ini tetap kompak walaupun ada perbedaan atau gap generasi di sini? Ya, itu juga sih ya. Jadi kita memang karena berbeda-beda ini, jadi kita harus menguasai karakter mereka dan beradaptasi dengan yang belum pengalaman gitu. Kita harus beradaptasi. Memang itu luar biasa untuk mensinkronkan semua itu, tapi luar biasa itu semua kita bisa mengatasi semua. Memang banyak sekali hal-hal yang memang agak sedikit ada sedikit gesekan. Tapi bersyukurlah dengan tim kita ini selalu ada menyelesaikan semua yang ada yang di situ. Jadi bagaimana kita beradaptasi semua ini, kita menyelesaikan dan bersyukur itu semua apapun itu bisa kita atasi. Seperti ini memang berat. Oke, selanjutnya pemirsa kita akan bahas lebih detail lagi terkait dampak dan bagaimana seni teater ini yang mengakomodir para pelajar bisa ditonton oleh halayak ramai begitu dari berbagai rentang usia. Tapi kita akan kembali usai pesan-pesan berikut ini. Ingat ya, kamu gak sendirian dalam perjalanan ini. Mungkin sekarang terasa berat, namun akan selalu ada orang yang mendukungmu dan peduli padamu. Hai, tidak apa-apa jika kamu merasa lelah dan sedih. Tapi ingatlah akan selalu ada orang-orang yang peduli dan mendukungmu. Bahkan di saat kamu merasa tidak pernah ada yang peduli. Aku tahu semua ini terasa berat, tapi ingat, ini bukan akhir dari perjalananmu. Segala masalah pasti ada solusinya.
Karena setiap beban akan terasa lebih ringan jika kita pikul bersama. Ingat, masa depanmu lebih besar daripada masalah ini. Jangan pernah ragu untuk bicara dan meminta bantuan. Kamu kuat? Kamu berharga. Dan percayalah, ada cahaya Di ujung jalan. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Nyiur Menyapa kali ini. Sebelum kita akan membahas terkait dengan dampak dari adanya Manado Art Festival ini, bisa dijelaskan kalau dari kacamata Ibu Femi selaku pegiat seni terkait dengan perkembangan seni dan kebudayaan, khususnya seni teater di Sulawesi Utara. Untuk menjelaskan seni teater yang untuk ada di Sulawesi Utara, yang saya perhatiin ya, saya telusuri ya, di sini mungkin teater itu agak kurang. Oke. Agak kurang, mungkin mereka ininya ke tari-tarian, seperti tarian maengket, kabasaran, kulintang ya, kulintang, biak, dengan musik bambu lagi itu. Mungkin itu yang paling menonjol di Sulawesi Utara ya. Kalau teater itu mungkin agak kurang karena mungkin kebanyakan mungkin masyarakat di Sulawesi Utara belum memahami dan mendalami soal teater. Ya kalau mungkin drama-drama yang seperti biasa mereka ini oke, tapi kalau untuk ke teaternya itu masih kurang. Dan bersyukur juga kita harus datang ke sini itu untuk menjelaskan ke mereka bahwa teater itu seperti inilah yang nanti kita tayang nanti tanggal 30 nanti. Oke. Seperti itu. Kalau Ibu Femi melihat apa tantangan terbesar dari perkembangan seni teater di Sulawesi Utara? Tantangannya berat juga ya, luar biasa ya. Kalau untuk teater itu memang banyak, kalau didengar itu mereka kurang untuk teater. Tapi dengan begitunya kurang mereka untuk teater itu, tapi bagaimana kita akan berusaha supaya teater itu Sulawesi Utara, untuk masyarakat Sulawesi Utara itu akan tertarik dengan pementasan teater. Seperti saya dengan Bang Arif gitu kan, yang disutradari oleh Bang Arif untuk di dunia teater gitu kan. Lebih menguatkan dan lebih mereka itu mempercaya bagaimana tuh seperti teater itu seperti apa. Karena memang di sini kebanyakan memang masyarakat Sulawesi Utara memang itulah, hanya balik lagi ke tari-tarian. Oke. Kalau teater itu memang sangat kurang. Bukan mereka, memang sebagian itu banyak yang tahu teater, tapi nggak semuanya. Gitu. Jadi di sini melalui Manado Art Festival kita akan mensosialisasikan terkait seni teatrikal agar makin banyak pemirsa di rumah yang mengetahui dan mungkin tertarik ya untuk berkecimpung di dunia teater. Selanjutnya terkait dengan masih pemilihan pelajar gitu. Ini sangat menarik. Apa sebenarnya dampak atau manfaat yang diharapkan begitu ketika mengajak adik-adik siswa ini untuk bergabung ke dalam Manado Art Festival dari sutradara? Iya, sedikit menarik memang. Perbedaan kultur ya saya nilai ya. Kalau menurut saya itu perbedaan kultur antara di Pulau Jawa dengan di Pulau Sulawesi. Walaupun saya juga berkali-kali di Sumatera, di Bukit Tinggi, di Padang Panjang juga saya menggelar acara-acara teater. Cuman kalau memang tadi saya menambahkan dari Bu Femi, tantangannya itu teater memang tidak dikenal. Saya katakan bukan kurang dikenal, tapi saya bisa katakan tidak dikenal. Karena ada beberapa siswa yang sudah ikut casting dengan nilai predikat tinggi, nilai yang bagus, tetapi ketika mereka, Femi tegas orangnya, jadi harus ada tanda tangan orang tua. Kalau sesuai arahan dinas pendidikan tentunya, jadi tidak serta-merta anak ikut teater, harus ada orang tua mengetahui tanda tangan. Dan itu ada beberapa anak yang tidak disetujui sama mamahnya atau papahnya. Mereka sampai nangis-nangis. Bang Arif, saya tidak dikasih izin. Ya, saya tanya, saya telusuri ada apa dengan Manado. Ini kan hal yang positif, hal yang bagus. Kita melatih disiplin diri, kita melatih kebersamaan, kita melatih bagaimana kita melakukan teman, bagaimana kita meningkatkan hard skill, soft skill dalam bidang seni teater. Tetapi tidak disupport sama orang tua. Ya, pada akhirnya saya katakan tadi, memang teater ini apa di masyarakat itu
Ada bahkan beberapa yang mengatakan orang tua, nak kau mau jadi artis hebat, terus setelah itu kau langsung kecanduan narkoba seperti yang kayak di film-film itu. Apa itu yang kau mau? Ada sebetulnya persepsi-persepsi negatif yang sebetulnya itu karena belum tahu para orang tua itu. Kan tidak, ya kita akui lah dunia acting, aktor itu baik aktor film televisi maupun film aktor teater, kan yang dipublis di nasional ini yang terlibat narkoba, terlibat ini kan tidak semuanya gitu. Tapi mereka menelan mentah-mentah itu bahwa di Sulawesi Utara ini nggak bagus mendalami seni teater, lebih bagus mendalami dunia medik, menjadi dokter, lebih bagus menjadi tukang listrik, tukang energi, tukang insinyur atau apapun itu selain dari teater gitu. Tetapi memang yang luar biasa dari kita melibatkan pelajar-pelajar di Sulawesi Utara ini, justru ini tantangan buat kami sebetulnya. Kami harus betul-betul meyakinkan kepada masyarakat bahwa inilah teater, bahwa untuk ke depan anak-anak pelajar-pelajar kita tuh bisa bersosialisasi dengan baik. Yang tadinya malu bicara di tempat umum kan akhirnya banyak mereka acara FLS 3N bagus, akhirnya mereka acara pidato juga bagus. Artinya ada kemajuan signifikan di pelajar-pelajar Sulawesi Utara, dan kami berharap dampak ke depan, impact-nya itu adalah stigma terhadap anak teater jelek itu di kalangan kawan-kawan di Sulawesi Utara itu mengikis, berkurang lah. Paling tidak memang inilah teater. Kita paham betul bahwa teater adalah ibu kesenian, rahimnya kesenian. Seni musik belum tentu bisa teater, atau seni tari belum tentu ada teater. Tetapi kalau teater dipastikan pasti ada seni musik, scoring musiknya. Teater pasti dipastikan ada gerak, ada tari-tarian gitu loh. Makanya kenapa teater menjadi ibu kesenian atau rahimnya kesenian. Nah, inilah yang akan kita jabarkan. Kami berharap dampak setelah pemetasan ini bahwa kawan-kawan di Sulawesi Utara dan pelajar-pelajar juga, ayolah, justru dengan teater inilah kita bisa menghidupkan, bersosialisasi. Pada acara-acara gereja misalnya, kalau ditampilkan di antara kan jauh lebih bagus. Ada nyanyian, ada ensemble di situ, ada choir di situ, ditampilkan dengan adegan-adegan Julius Caesar ketika ketemu siapa gitu kan, hari Paskah atau hari apa, kan lebih menarik. Menurut saya begitu. Oke. Kalau dari Pak Jeffrey nih, tadi sudah sempat disinggung terkait peran orang tua ya. Kalau menurut Pak Jeffrey, apa dampak dari Manado Art Festival yang mengajak para pelajar ini untuk memotivasi orang tua untuk memberikan ruang juga bagi anak-anak untuk mengembangkan kemampuan, keterampilan mereka dalam seni peran ini? Ya, itulah. Kita berharap dari orang tua murid juga harus mensupport kan untuk anaknya. Jadi agar supaya anak-anak bisa semangat. Jadi itulah. Baru kedua, dibilang ini acara ini, pentas teater ini bukan hanya berakhir dari satu kali pementasan. Jadi untuk tahun ini kan selesai acara, kita akan berlanjut sampai ke 15 kabupaten kota juga. Oke. Nanti untuk itu kita akan menyesuaikan waktu. Kita akan nanti konfirmasi dengan Bang Arif. Jadi kita kapan untuk mau terjun ke tiap kabupaten. Yang jelas kita harus kondisikan dulu ini untuk acara ini, pementasan ini tanggal 30. Oke. Selanjutnya ke Ibu Femi. Apa dampak yang diharapkan penonton terima begitu ya setelah mereka menyaksikan pementasan teater? Ya, itu kembali lagi dari kita dengan sutradara, bagaimana supaya mereka tertarik dengan teater lagi. Ya, ini mungkin nanti kita akan ada pementasan dari cara anak-anak bermain, yang mungkin itu serulah untuk penonton-penonton gitu. Untuk Sulawesi Utara mereka akan tertarik karena mainnya luar biasa gitu. Jadi beraktingnya, cara berteater seperti apa. Karena kan kalau teater itu kan live gitu ya. Beda dengan bikin film atau sinetron, itu kan kita hanya kamera, berhadapan dengan kamera, kru, sutradara. Nah, inilah yang dibilang kalau teater itu kita memang benar-benar berhadapan langsung dengan penonton semua. Jadi bagaimana mereka itu benar-benar menguasai peran mereka, bermain dalam acting itu memang benar-benar menjiwai setiap peran yang dikasih oleh sutradara gitu. Kita tadi sudah menyinggung terkait bagaimana saat ini generasi muda dengan hadirnya teknologi
cukup menggerus begitu kecintaan dan pemahaman mereka tentang seni dan kebudayaan. Apakah ada penyesuaian yang dilakukan dalam pengembangan cerita ini untuk membuat cerita ini tetap relevan begitu bagi generasi muda yang masih bisa dikatakan awam dengan kisah kebudayaan ini, Pak Arief? Karena kita berurusan dengan digital ya, dunia digital, kita mengalami disrupsi yang luar biasa ini. Memang kita tidak pungkiri, ada beberapa kawan-kawan saya di Jakarta, mereka produser film, sutradara film besar, dan anak-anak sudah saya kabarkan. Ada satu yang saya tangkap, ada kawan saya betul, memang sutradara besar, nasional tingkatnya. Beliau pesan, saya titip 10 aktor terbaik dari Sulut supaya bisa diberangkatkan ke Jakarta untuk film layar lebar. Itu saya sudah sampaikan ke adik-adik kita, nanti akan dipilih 10 terbaik untuk saya rekomendasikan ke kawan saya sebagai sutradara dan produser film layar lebar di Jakarta. Memang itu betul akan saya 10 rekomendasikan, akan saya berikan itu kepada kawan saya sutradara di sana. Tetapi kembali lagi, tentu ke depan juga pasca pentas, setelah pentas ini saya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan untuk membuat suatu film. Banyak yang harus kita angkat di sini. Banyak film tentang misalnya bagaimana taman budaya, bagaimana dengan cerita Waruga yang sesungguhnya, bagaimana dengan di balik tarian Mak Engket itu ada apa, di balik Sasambo, Lenso dan Kabasalan itu ada apa, harus kita angkat, termasuk musik biak dan musik bambu juga harus kita angkat ke dunia film. Caranya gampang, simpel. Anak-anak itu setelah nanti berteater juga akan kita kenalkan dengan dunia perfilman, dengan membuat film-film pendek, tetap lokasinya di sekolah dan sebagainya. Cuman kita sampaikan edukasi secara meluas kepada kawan-kawan di Sulawesi Utara. Ini loh, teknik pacaran yang betul itu bukan berduaan, tapi mengerjakan tugas. Mereka berdua datang ke Minut, Minahasa Utara untuk langsung mencari tahu apa itu Waruga. Nah, itulah sisi-sisi film ini akan kita angkat. Dunia digitalisasi tetap kita akan dorong, sehingga motivasi anak-anak, adik-adik kita berteater ini ada semacam dorongan lah. Jadi ada semangat, mereka semakin belajar karena arahnya tetap ke dunia digital atau dunia film gitu. Bagaimana pagelaran ini dapat memberikan edukasi kepada khususnya ya generasi muda tanpa terkesan menggurui begitu generasi muda Sulawesi Utara? Ya kadang memang begini, anak-anak kita memang sudah cerdas, saya akui sudah cerdas. Tidak jarang ketika naskah dibagikan, ini beda naskah ya. Dari Ebenezer misalnya, dari SMA 2 Negeri Manado, dari SMA 1 Manado dan SMA 7 Manado kritis. Gitu. Bang Arief, ini maksudnya apa nih tata adegan plot 7 misalnya? Nah, apakah cinta itu tidak harus saling memiliki misalnya? Yang mereka ketahui kan bahwa cinta itu ada standar balik. Dia mencintai maka dia harus mencintai gitu loh. Tapi dalam sisi penerapan beda naskah itu, inilah tugas kita mementaskan aksi di atas panggung supaya penonton, pemirsa juga penonton terutama ya, penonton bisa memahami sinyal atau tangkapan atau pesan yang kita sampaikan kepada penonton bisa sampai gitu. Jadi memang para siswa ini secara pola pikir, toh juga bukan anak SD, bukan anak SMP, mereka sudah high school, mereka memang bisa menerima kami. Dan kadang kami lempar bola juga, dan kita tidak serta-merta harus kami yang menentukan, tidak. Kami kembalikan lagi kalau mereka tidak nyaman, kalau mereka ada yang belum paham tentang secara material, submaterialnya, secara silabus, ya kita jelaskan, kita terangkan. Oke, pembahasan kita sudah semakin menarik, namun kita perlu jeda terlebih dahulu. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Nyiur Menyapa. Untuk yang ikan sudah pergi atau udah balik bos orang?
Ini sto yang bikin ikan pigi. Apa dang? Ih, nggak ada pendengar. Padahal nggak bicara dalam hati kan. Ngoni kira kita pe ilmu jat tinggi, sedangkan koperasi dah cari-cari penghuni dua, kita tahu. Jangan terlalu kuat dan semua dapat dengar. So itu bayar, supaya dorong senang mau dusu-dusu. So itu bayar kok, Ces. Iyo, semua bayar. Kong, mana dari mana ini, Dang? Dari Mangael di pantai sebelah. Kong, dapat ikan Jo? Ada, cuma sadiki. Hingga Jo itu ekonomi biru yang presiden dah bilang. Sadiki Jo. Woi, apa itu ekonomi biru? DP arti jaga tuh laut supaya tetap jadi sumber rezeki, bukan sumber sampah. Jaga laut kita, jaga ekonomi kita. Ekonomi biru untuk masa depan yang lebih cerah. Ujang batu kata besok. Kita kirim pangan aja. Coba kirim kemari. Duh, kita semesti share ini. Langsung tuh apa le? Heboh ini. Iya. Kita mau taruh Facebook, grup WA, supaya dan orang tahu nih. Jago ini berita. Kayak penghuni dua ini dong. Ada motor harus pakai helm. Kok nggak anak ya pas udah panci ini. Kel, ngana wartawan masa ngana ketinggalan berita. Ini hari mau ujang batu. Napa ya? So viral di medsos. Masa bikin ngana? Lihat ini. Informasi resmi dari pemerintah. Itu hoax. Nggak ada ujang batu. Itu video udah beredar, cuma edit. Kok itu so lama? Salah lagi tuh orang kutip. Makanya kok jangan asal klik konser, apalagi tuh berita-berita yang nggak jelas. Klik dulu, pikir dulu. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Nyiur Menyapa. Kali ini kita akan membahas terkait bagaimana ketersediaan fasilitas untuk mendukung seni teatrikal di Sulawesi Utara dan bagaimana dukungan-dukungan dari pihak-pihak terkait. Kita ke Ibu Femi nih. Bagaimana Ibu Femi melihat terkait dengan fasilitas sarana prasarana untuk menunjang perkembangan dari seni teater di Sulawesi Utara? Baik, di sini di Sulawesi Utara, di sini juga ada gedung kesenian ya. Mungkin ada gedung kesenian di sini yang ada di Matindas itu mungkin saat ini tidak layak untuk dipakai. Jadi kita pementasan itu diadakan di gedung DPRD Kairagi Manado. Begitu. Di situ. Kalau tanggapan begitu dari Pak Jeffrey dan juga Pak Arief dengan fasilitas yang ada di Sulawesi Utara namun masih kurang memadai. Kalau dari Pak Jeffrey? Iya, kalau kita melihat ini khususnya fasilitas yang ada di kantor DPR sana, kita lihat ya cukup lah menunjang untuk ya bagus lah untuk pementasan teater. Karena itu kan bicara soal kantor DPRD itu kan provinsi. Jadi di samping itu juga kita sudah melihat dan sudah cek langsung kapasitasnya gedung apa semua itu ya bisa lah. Kalau dari
Pak Arief begitu? Tetap saya apresiasi, saya sangat mengapresiasi Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan juga, dan secara khusus saya sampaikan ke Pak Gubernur Sulawesi Utara, Pak Julius, sudah panjang lebar kami bicara. Memang pentas kita sangat tidak layak dan bukan pada tempatnya, itu ruang sidang, itu ruang semacam paripurna ya, jadi ruang untuk seremonial, diskusi atau sebagainya lah. Jadi bukan sebagaimana layaknya ada wing kanan, wing kiri, ada layer, ada penutup keran, ada penutup tirai dan sebagainya, bagaimana layaknya gedung pertunjukan ya. Tapi saya mengapresiasi walaupun Pingkan Matindas, gedung kesenian di Kota Manado ini tidak bisa digunakan, Pak Gub sudah jelas bisa digunakan tahun depan. Memang secara pribadi Pak Gub menyampaikan permintaan maaf, toh juga memang di era sebelumnya kan memang terlantar ya. Bahkan gedung museum yang kemarin juga diresmikan juga di era sebelumnya memang agak terlantar, dan baru di era inilah gedung museum sudah diresmikan, tinggal nanti revitalisasi di gedung kami, gedung selaku kesenian ini di Pingkan Matindas. Pak Gub tegaskan di awal tahun sudah bisa dipakai. Tetapi kami tetap mengapresiasi, terima kasih kepada Dinas Daerah dan Pak Gub dan masyarakat semuanya, bahwa pentas ini Manado Art Festival tuh pestanya warga Sulut lah kalau menurut saya. Jadi di situ ada Pak Gub datang. Informasi baru tadi malam, memang kami sebetulnya diagendakan kami bertemu dengan Pak Gub, tapi Pak Gub malam itu harus ke Bolmong kalau nggak salah ya, ke Bolmong. Dan setelah itu lanjut ke Jakarta, gitu loh. Loh saya kaget loh kan Pak, ya betul Pak, hari Jumat beliau sudah di sini lagi. Artinya apa? Artinya memang hari Sabtu ini Pak Gub bersiap hadir dan baca puisi, gitu. Walaupun beliau tidak jadi untuk memerankan salah satu tokoh dalam Maria Walanda Maramis, ya kita tahu tanda kutip kan beliau bukan aktor, beliau adalah pejabat negara ya. Jadi nanti Pak Gub akan membuka sesi pertunjukan kami, akan membacakan puisi, dan puisinya puisi kami sediakan naskah nggak mau, saya sendiri akan menulis puisi. Wah kata Pak Gub, wah luar biasa ini. Tetapi kami sampaikan Pak Gub supaya teatrikal puisinya lebih bagus, bagaimana kalau diiringi dengan siluetasi anak-anak berteater gitu. Oh boleh itu, boleh ya sudah. Nanti bisa kita lihat kawan-kawan semuanya bisa hadir, nanti Pak Gub baca puisi dengan siluetasi teatrikal dari anak-anak yang ada itu. Itu satu. Yang kedua, kita tahu kalau Pak Gub hadir kan tentu di situ ada Pak Kapolda, walaupun nanti mungkin Pak Kapolda atau yang diwakili ya. Ya tentunya juga para bupati juga ada Pak Gub di sana, masa Pak Bupati tidak hadir, Pak Wali Kota juga tidak hadir. Jadi kalau menurut saya ini masyarakat perlu datang ke pertunjukan pada tanggal 30, kan bisa foto sesi dengan pemimpin kita. Saya ingin foto sesi dengan Pak Gub loh, saya ingin foto sesi dengan Pak Wali Kota yang tinggal di Temohon, Wali Kota Temohon toh, yang di Bitung Pak Wali Kota Bitung. Nah inilah menurut saya ini wadah atau acara yang bagus untuk kita silaturahmi, menjalin kebersamaan untuk mengangkat sama-sama Maria Walanda Maramis, juga pahlawan nasional emansipasi wanita, bukan hanya Kartini saja. Oke, berarti dari kegiatan ini dukungan pemerintah makin terasa ya, sangat, untuk kemajuan dari seni teater, khususnya seni dan kebudayaan di Sulawesi Utara. Betul, dan tinggal masyarakat mau datang apa enggak. Kalau enggak datang, pemerintah support, tapi masyarakat tidak support kan juga tidak ada penonton. Kami berharap kepada masyarakat untuk hadir. Kalau harapan untuk pemerintah ke depannya untuk mensupport, mendukung bagaimana melestarikan seni dan kebudayaan lewat seni teatrikal ini, apa harapan untuk pemerintah, untuk Ibu Femi? Harapannya bagaimana dari pemerintah itu memperhatikan untuk seni dan budaya, khusus untuk anak-anak generasi berikutnya. Gitu. Jadi kita memperkenalkan seni budaya dari sekarang, supaya anak-anak juga lebih memahami, mengetahui artinya budaya itu. Karena sekarang kan kebanyakan ya seperti ya dibilang drakor lah begitu ya, bukan menjelekkan itu, bukan, tapi supaya mereka juga bisa mengenal budaya-budaya yang ada di Sulawesi Utara untuk generasi-generasi berikutnya. Supaya lebih seimbang ya, mengenal budaya yang ada di luar, tapi juga mengenal budaya kita sendiri gitu. Kalau untuk harapan bagi para pegiat-pegiat seni lain begitu, yang mungkin
waktu yang lalu merasa bahwa kurang bisa untuk mengembangkan dirinya. Setelah kegiatan ini, apa harapan untuk para pegiat seni di luar sana? Ya tentunya tanggung jawab ini harus kita pikul bersama. Kawan-kawan saya, kawan-kawan juga yang penggiat seni budaya di Sulawesi Utara, saya berharap ayolah kita kumpul bertemu bersama, kita bicara bersama terhadap acara ini. Kita punya satu agenda besar. Sulawesi Utara belum punya agenda festival internasional, tingkat internasional dihadiri. Betul ada TIF, ada Tomohon International Flower Festival, tetapi itu hanya sebutan internasional saja, TIF, bunga kan, tiap tahun itu. Tetapi tidak ada kehadiran dari negara-negara peserta, misalnya dari Prancis, dari Belgia, dari United States, dari UK, dari Inggris, dari Prancis dan sebagainya kan belum ada. Kami berharap nanti di 1 Desember, di hari ulang tahun Malanda Maramis, kita gelar acara yang lebih besar, melibatkan banyak tokoh-tokoh seni dan budaya Sulawesi Utara untuk membuat acara yang besar dan megah. Oke, berarti itu tindak lanjut dari Manado Art Festival ini. Iya. Jadi pemirsa, Manado Art Festival ini tidak hanya akan berhenti di sini saja, tapi akan ada tindak lanjut yang tentunya lebih luar biasa lagi untuk disiapkan. Jadi masyarakat dapat menantikannya begitu. Ya. Oke, dari Pak Jeffrey di sini, mungkin bisa memberikan pesan kepada masyarakat untuk boleh sama-sama hadir dan menyaksikan pementasan Serat Cinta Walanda Maramis ini. Nah, itulah harapan kami agar masyarakat juga bisa memahami untuk maksud dan dari pentas teater ini. Juga perlu kami sampaikan, jangan masyarakat berpikir acara ini sudah berhenti sini, tapi kita ini akan terjun ke tiap-tiap kabupaten, contoh Tondano, Tomohon, Bolmong, iya, atau Amurang, kan begitu. Itulah satu penyampaian kami kepada masyarakat supaya mereka bisa memahami kan, untuk orang punya apa ini pentas teater ini, agar supaya ada dukungan dari masyarakat juga. Karena kalau tidak ada dukungan juga dari masyarakat, ya jelas orang nggak bisa berkembang kalau harus ada dukungan juga, ada dorongan dari atau support dari pemerintah, khususnya dari Sulawesi Utara, yaitu harapan kami lah. Oke, berarti memang dibutuhkan dukungan dari pemerintah, masyarakat. Untuk itu pemirsa, Manado Art Festival adalah sebuah pagelaran seni dari masyarakat Sulawesi Utara untuk masyarakat Sulawesi Utara, sehingga ini menjadi tentunya sarana bagi kita untuk bisa mengenal dan kembali membangun kecintaan kita kepada seni dan budaya khas Sulawesi Utara. Inilah akhir dari program Nyiur Menyapa kita pada hari ini. Tentunya saya berharap dan kita semua di sini berharap kecintaan kepada seni dan budaya Sulawesi Utara dapat terus ditingkatkan untuk generasi muda dan generasi selanjutnya. Akhirnya saya Deborah Manoa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dalam program Nyiur Menyapa, dan sampai jumpa di program Nyiur Menyapa selanjutnya.